Maka kita mulai saja kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tuntien, Adil Kak Tarido, Pak Suramin Kak Saruga, Pak Sengat Kak Jubata. Harus. Salam sehat dan salam rukun untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati pula. Izin pertama menyampaikan salam dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Ismail Ruslan, yang seyogyanya beliau akan bersama-sama kita di tempat ini. Namun karena saat ini beliau mengantar ibunda beliau yang sedang sakit untuk ke rumah sakit ataupun ke dokter, sehingga beliau hanya menyampaikan salam kepada kita semua. Perkenalkan, saya Sekretaris FKUB Kalimantan Barat Haji Nur Syahid, yang mungkin Bapak dan Ibu sebagian tidak asing dengan kami karena mungkin sering ketemu di forum-forum yang lain. Bapak narasumber yang kami hormati dan Ibu sekalian yang berbahagia, pertama juga dan yang selanjutnya kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang pada kesempatan ini dapat hadir dalam kegiatan FGD seri kelima yang diadakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat dalam rangka menyongsong Pesta Demokrasi 2024. Kegiatan ini memang sudah kita lakukan beberapa kali yang lalu. Kita mulai dari secara umum dari Kabinda dan Forkominda yang menjadi pemateri pada waktu itu, dan kita lanjutkan di masing-masing agama. Ada 6 agama, ya. Islam sudah, Konghucu sudah, kemudian Kristen sudah, dan hari ini adalah giliran daripada agama Katolik. Narasumbernya pun dari kita, untuk kita semuanya, dan audiennya juga dari agama kita. Beda dengan sebelum-sebelumnya kami, maka tadi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang antusias hadir. Semua peserta 25 dari KWI semuanya, dari Katolik semuanya. Kalau beberapa yang lalu itu campur karena peserta tidak memenuhi kuota ataupun yang kita undang, banyak yang berhalangan hadir. Tapi ini luar biasa, semua sudah hadir, 3 kursi semuanya sudah terisi. Kita hapus terlebih dahulu untuk para penonton. Karena sekali lagi kami mengapresiasi yang sangat luar biasa, yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir dalam kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, oleh karenanya sekali lagi atas nama pengurus FKUB, mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya sekali ini, kita bersama berkumpul, bertemu, bersilaturahmi, sehingga satu dengan yang lain kita bisa saling mengenal dan ta'aruf sebagai tanda bahwa kita ini hidup rukun di bumi Katulistiwa, khususnya Indonesia. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator, yakni Bapak Mustafa, yang akan mengatur jalannya dialog kita pada kesempatan kali ini. Dari saya ucapkan terima kasih. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tuntien. Salam kebajikan, Adil Kak Tarido, Pak Suramin Kak Saruga, Pak Sengat Kak Jubata. Harus. Salam rukun dan salam sehat untuk kita semua. Mantap. Silakan Pak Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan budaya. Om Swastiastu. Ya. Yang saya hormati pengurus FKUB yang dalam hal ini
diwakili oleh Sekretaris FKUP Pak Sahid. Yang saya hormati para pemateri pada kesempatan kali ini yang hadir pada pagi hari ini, serta tamu undangan Bapak Ibu Kabar. yang telah memenuhi kantor FKUP pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memandu kegiatan fokus diskusi pada kesempatan kali ini, yang mana ini adalah FGD yang kelima yang dilaksanakan oleh Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat, dan kebetulan pada kesempatan kali ini kami ditunjuk untuk menjadi pemandu diskusi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan dalam tema pada kesempatan kali ini, merawat kerukunan dalam pandangan tokoh agama Katolik Sosok Pesta Demokrasi 2024. Kepada Bapak dipersilahkan. Tadi Pak Liok bilang kita berdoa dulu. Betul. Boleh saya pimpin secara Katolik yang bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, ucapan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat dan juga hari yang baru yang kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan berbicara soal kemanusiaan, yaitu hidup bersama-sama dengan manusia. Bantulah kami Tuhan agar kami mampu menyampaikan apa yang baik bagi sesama kami manusia demi kerajaan surga. Ya Tuhan, semua doa yang kami aturkan demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, ya, saya mohon maaf karena saya ini masih gemetaran juga. Karena baru hari ini bisa jalan, tadi aku paksakan juga karena 2 hari itu demam panas, jadi mungkin tahu udah berumur ini mungkin agak belum. Jadi saya mohon maaf ya, tapi saya sudah punya beberapa konsep untuk kita pada hari ini, karena saya hadir di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, justru kita ingin berbagi pengalaman antara Bapak Ibu yang hadir di sini dengan kami teman-teman moderator ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir memenuhi undangan kami ya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kalau kita berbicara bagaimana kita merawat kerukunan agama ya, sebenarnya ini sudah bukan asing. Mungkin kalau kita bicara rukun ini tidak ini lagi, kita sudah bosan kali rasanya ya. Tapi kita tidak boleh bosan-bosan juga untuk saling mengingat, untuk saling berbagi ya, tentang hal-hal ya, karena banyak hal-hal yang baru yang merupakan tantangan bagi kita ya. Semakin dunia ini modern, semakin tantangan gereja itu semakin berat ya. Nah, dari ini kita juga harus meningkatkan kualitas kita ya. Nah, dalam arti ya mungkin yang biasa disebut bagaimana kita menjadi seorang Katolik yang sejati, itu yang paling penting, sehingga kita mampu mengantisipasi hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri atau merusak kerukunan umat beragama. Saya
mulai dari kita yang pentingnya dari gereja Katolik ini dalam rangka kita menjaga kerukunan umat beragama, mengadakan dialog antar umat beragama. Ini sangat penting, ya. Biar antara satu dan lainnya itu bisa mengerti, oh begini, jangan hanya apa istilahnya didengar lewat media sosial atau IT. Nah itu banyak yang menyesatkan. Nah oleh karena itu ini yang perlu kita antisipasi, ya, yang biasa hoak atau yang katakanlah yang menyesatkan, yang kadang-kadang kabur, yang ini yang banyak pengaruh-pengaruh juga yang dari luar. Saya secara pribadi berterima kasih kepada teman-teman NU, ya, teman-teman dari Muhammadiyah juga yang masih konsisten menjaga NKRI ini, ya. Karena kita nggak bisa lepas dari NKRI, ya. Kita lihat negara-negara lain itu kenapa hancur, ya. Biarpun tidak banyak suku kata orang agama, tapi bisa berantakan. Oleh karena apa? Karena kita ada satu yang memayungi kita, yaitu Pancasila. Itu yang memang kita NKRI harga mati katanya kan. Jadi adanya Pancasila itu menguatkan kita. Nah, kenapa kita memerlukan dialog antar agama? Ini biasanya dilaksanakan kita teman-teman di FKUB, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita harapkan, ya, di tingkat kabupaten kota itu ada dialog antar agama, ya. Nanti hasil dialog dirumuskan, disampaikanlah itu saran dan masukan kepada pemerintah melalui kepala daerah. Karena kalau di tingkat kabupaten itu kepala daerah sebagai pembina, lalu wakil kepala daerah sebagai ketua penasehat, ya. Nah, seperti di provinsi juga gubernur selaku pembina, wakil gubernur selaku ketua penasehat, kemudian sekretarisnya Bangpol, wakilnya dari Kementerian Agama. Jadi ini sebenarnya sudah bagus. Nah, dari masukan-masukan hasil dialog inilah yang disarankan kepada pemerintah. Apa saran sebenarnya hasil temuan di lapangan? Kita tidak ingin, ya, merajut katakanlah toleransi ini hanya di tingkat orang-orang tertentu atau tingkat tinggi pejabat-pejabat. Harusnya sampai ke akar rumput. Makanya masalah yang ada di akar rumput di tingkat kabupaten FKUB itu yang harus dimunculkan, ya, sehingga nanti pemerintah bisa mengambil kebijakan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, kita sampai sekarang kan banyak hal-hal yang masih mengganjal kita. Sebenarnya secara regulasi segala ketentuan sebenarnya sudah cukuplah. Mungkin tidak memuaskan, tapi saya pikir aturan yang ada, ya, PP peraturan bersama menteri itu sudah kita anggap cukup, ya. Tapi kita lihat di lapangan ternyata masih ada. Contoh, kalau tidak salah saya di daerah Banten, di Cilegon, kan, wali kota aja tidak mau, Pak. Banten, ya. Cilegon. Menteri turun tangan. Padahal wali kota itu dia jadi pembina, wakil wali kota itu ketua dewan penasehat. Nah, yang begini-gini pemerintah kan harus ada jalan keluarnya. Bagaimana, ya, kita dikatakan sanksi apa, ya, sanksi moral atau apa aja kita nggak tahu. Tapi ini pemerintah kan sudah mengetahui sampai ke situ. Kita juga nggak bisa ngomong apa-apa kalau udah di tingkat pusat sudah tahu yang begitu-gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang membuat kita sampai sekarang memang mau menganggap rukun tidak gampang kita untuk merukunkan, ya. Kita bersaudara aja masih muda-muda, masih kecil-kecil kita rukun. Kalau udah besar-besar, udah berkeluarga, halaman.
Betul kan? Betul. Nah, ini contoh sesama di bersatu keluarga kalau udah besar begitu. Nah, kita juga sesama agama kadang-kadang juga masih, ya. Apalagi kalau masing-masing kita menafsirkannya berbeda, ya. Jadi memang susah, ya. Nah, inilah yang mungkin perlu kita pahami. Oleh karena itu sebenarnya memang kita harapan kita, kuncinya kita itu adalah bagaimana kita bisa menangkal juga pengaruh-pengaruh baik yang sifatnya eksternal maupun internal. Yang internal mungkin ya mungkin tidak terlalu banyak ya, kalau kita agama Katolik mungkin ada aliran-aliran atau paham-paham yang ada mungkin tapi tidak terlalu berpengaruh besar ya pada kita, karena memang agama Katolik satu yang pegangnya adalah paus di sana. Jadi kita hidupnya ke sana semua, tidak terlalu ini ya. Jadi kita lebih ini yang perlu kita jaga ya, hal-hal yang bagaimana kalau kita lihat contohnya aja, maaf Pak Nur, di Islam itu kan ada yang namanya apa namanya Hizbullah kan istilahnya itu. Nah itu kan udah bukan lagi hanya di tingkat apa rakyat aja, mulai di tingkat lembaga sih, TNI, Polri, PNS, semua lembaga sekarang perguruan tinggi, ya. Padahal di Arab sana itu kalau tidak salah saya mau dihukum pancung kalau masih mempertahankan Hizbullah itu kalau tidak salah saya kan. Tapi kok Indonesia itu masih udah dinyatakan bahwa itu udah tidak sesuai ya lagi dengan masih lagi kan khilafah itu ya khilafah ya. Nah ini yang sebenarnya juga yang tidak bisa bikin kita rukun nih. Ujaran kebencian, intoleransi ini yang sulit sekali rasanya itu. Ya. Kok enggak mengaku kita beragama, tapi kok bisa menghujat orang lain, ya? Bisa membenci orang lain, bisa tidak menghargai orang lain, diskriminasi terhadap orang lain. Saya mungkin hanya sepintas lalu aja. Kalau seingat saya, kalau agama Islam itu, Pak Nur ya, ini Pak Nur ada di sini. Ketika kita mati katanya, kamu ditanya kenapa kamu diskriminasi, kan gitu Pak ya. Nah, diminta pertanggungjawaban. Pada kamu waktu hidup kamu jadi pejabat, jadi apa kamu melaksanakan diskriminasi? Itu. Nah, itulah ajaran-ajaran yang di luar. Ini sebenarnya hanya sebagian kecilnya saja, ya. Tapi sebagian besar masih tetap eksis. Kita bersatu, kita menolak aliran atau paham-paham yang di luar yang tidak disepakati oleh agama. Nah, kemudian mungkin perlu kita juga ya, kalau regulasi atau peraturan itu bukan tahap tingkatan kita, tapi ini tingkatan pemerintah. Kalau melihat kondisi yang ada di kita. Nah, kemudian juga mungkin kita perlu membangun budaya kebersamaan. Ya, contoh misalnya kalau di Singkawang sana itu kalau musim orang Cap Gomeh di Singkawang sana itu kan kalau yang tukang jaga sana naga itu kan itu nggak tahu suku apa ada di situ semua. Nah itu sebenarnya salah satu yang apa bagaimana kita istilahnya budaya kebersamaan itu bisa kita tanamkan kan banyak ya di tempat-tempat lain ya di mana entah itu di provinsi atau kabupaten seperti di Ambon banyak misalnya jadi ketua panitia MTQ ataupun Pesparani itu lain agama lain. Nah itu salah satu membangun budaya kebersamaan ya. Nah di Kalbar ini apa kira-kira yang bisa cocok apakah sebenarnya seperti olahraga itu sudah bisa kalau yang bukan banyak orang itu kan sebenarnya juga memperkuat kita juga kan. Nah ini mungkin yang perlu mendapatkan kita. Nah, kemudian karena saat sekarang kita ini zaman apa digital ya. Jadi sebenarnya inilah saat kita memanfaatkan digital itu ya. Kadang-kadang orang melihat HP berjam-jam.
hanya membaca kitab suci yang tiap hari itu ada, tidak sempat membuka. Tapi melihat HP itu berjam-jam itu bisa tahan. Tapi hanya melihat bacaan kitab suci yang setiap hari yang ada di WA itu tidak ada. Heran itu. Bagaimana kita bisa mendayakan, terutama kita